Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kita bertemu di hari ini, hari Senin 30 Agustus 2021 untuk kelas B dan hari Kamis 5 September 2021 untuk kelas A dalam mata kuliah struktur beton 1. Kali ini kita membahas materi mengenai pelat satu arah. Kali ini ada 6 capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa sekalian. Jadi, jika ada salah satu capaian pembelajaran mata kuliah yang belum dikuasai, harap mengajukan pertanyaan dengan video penjelasan, ya, rekaman video penjelasan menampilkan bagian dari penjelasan dalam presentasi ini yang belum dipahami. Berikut ini adalah gambar dari sebuah gedung, ya, ilustrasi dari sebuah gedung berlantai 3. Yang sebelah kiri kita lihat di situ tertulis kolom, slab, beam, dan foundation. Nah, yang tertulis itu adalah struktur utama dari sebuah gedung beton bertulang yang biasa kita jumpai dengan sistem rangka pemikul momen biasa. Artinya rangka pemikul itu adalah sebuah portal, ya, yang terdiri dari balok, kolom, pelat, dan fondasi. Nah, jadi dalam suatu struktur gedung ada beberapa portal, ya, beberapa buah portal baik dalam arah panjang maupun arah melintang. Nah, yang di sebelah kanan itu ada shear wall. Jadi shear wall yang terbuat dari beton bertulang. Nah, ini adalah dinding struktur pengaku dari suatu gedung, ya, yang ditujukan untuk menambah kekuatan gedung dalam menahan gaya lateral, misalnya gempa. Berikut ini adalah gambar tentang penyaluran beban pada struktur gedung. Yang pertama, di sini tertulis snow or roof load for non-snow areas. Tentunya kalau di Indonesia ini adalah beban dari air hujan. Nah, kemudian beban air hujan ini digambarkan sebagai beban merata, ya, yang bekerja pada struktur rangka atap. Berikutnya adalah beban yang timbul dari atau yang berasal dari kegiatan yang terjadi akibat fungsi gedung atau peruntukan gedung. Di sini terlihat di lantai 3, di lantai 2, dan di lantai 1 itu masing-masing ada kegiatan. Di lantai 3 ada orang dewasa atau katakanlah sedang melakukan diskusi atau kegiatan perkantoran yang di situ digambarkan bebannya adalah beban merata pada lantai 3. Ya, kemudian ada anak-anak sedang bermain dan furniture di lantai 2 juga digambarkan sebagai beban merata yang terjadi pada pelat lantai 2 dan begitu juga di lantai dasar atau lantai 1 yang timbul akibat kegiatan dari dapur, ya. Selain beban yang saya jelaskan tadi, yaitu beban hidup, ya, ada lagi yang menjadi beban pada struktur gedung tersebut yang akan disalurkan ke fondasi, yaitu beban akibat berat sendiri dari elemen-elemen struktur gedung. Ya, di sini kita lihat ada rangka atap, kemudian ada kolom di lantai paling atas, kemudian dari pelat
dilimpahkan ke balok ya yang berwarna orange itu, kemudian balok melimpahkan lagi ke kolom yang berwarna hijau sampailah nanti ke fondasi. Nah, di sini fondasi akan menyalurkan lagi sampai ke bagian bawah dari dasar fondasinya, yaitu tanah yang berada di lingkup dari struktur dari gedung tersebut. Nah, jadi yang memegang peranan penting untuk tetap berdirinya kokoh, selain struktur elemen-elemen struktur tersebut harus cukup kuat menahan beban dan menyalurkannya ke fondasi, juga yang paling penting adalah kondisi tanah di bawah dasar fondasi tersebut. Pada gambar 2, di sini mengilustrasikan penyebaran atau penyaluran beban pada struktur gedung dimulai dari pelat nomor 1, kemudian diterima oleh balok nomor 2, kemudian disalurkan ke kolom. Ya, dari balok disalurkan ke kolom yang nomor 3 sehingga sampailah beban tersebut pada fondasi yang nomor 4. Di sini ditunjukkan kondisi sebenarnya dari suatu lantai pada suatu gedung yang mana di situ ada pelat, ada balok anak, balok induk, dan kolom. Balok anak biasanya membagi ya balok induk atas beberapa bagian atau bentang. Nah, untuk balok induk sendiri adalah balok yang menghubungkan antar kolom. Jadi dia terletak di atas kolom, sedangkan balok anak itu terletak atau menjadi beban pada balok induk, sedangkan pelat menjadi beban pada balok anak gitu ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pelat beton bertulang. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah pelat konvensional, yaitu sistem pelat dengan balok dan kolom. Sistem konvensional ini dibagi menjadi dua, yaitu pelat satu arah, ya, one way slab, dan pelat dua arah, two way slab. Dikategorikan sebagai pelat satu arah apabila bentang panjang yang dalam hal ini kita namakan LY dibagi dengan bentang pendek yang dalam hal ini kita namakan dengan LX, nilainya lebih besar dan atau sama dengan 2. Pelat satu arah bisa berupa pelat dalam satu panel itu didukung oleh dua balok seperti yang kita lihat di gambar A, yaitu balok di dalam hal ini berada di dua sisi dari pelat satu arah tersebut, atau pelat satu arah didukung oleh 4 balok dalam satu panelnya. Jadi dalam satu panel terdapat 4 balok seperti yang ditunjukkan di gambar C. Jadi di gambar C itu ada 2 panel pelat satu arah, di mana masing-masing panel itu terdapat 4 balok yang mendukung pelat satu arah tersebut. Untuk pelat dua arah, pelat tersebut didukung oleh 4 balok di sisi-sisinya. Jadi dalam satu panel ada 4 balok. Jenis yang kedua adalah pelat datar atau flat slab. Sistem pelat datar ini adalah pelat dengan kolom tanpa balok. Ada 4 jenis pelat datar atau flat slab yang biasa kita temui dalam struktur gedung, yaitu yang pertama adalah pelat datar dengan kolom yang dinamakan dengan flat slab. Kemudian yang kedua adalah pelat datar dengan penebalan pelat atau drop panel. Jadi di sini pelat dibikin sedikit lebih tebal di permukaan kolomnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah pelat datar dengan kepala kolom atau kolom capital. Kolom capital ini
atau kepala kolom dibuat di atas kolom, tetapi pelatnya tetap datar. Kalau di drop panel, pelatnya yang dibikin tebal, lebih tebal dari pelat bagian lainnya, gitu. Kemudian yang keempat adalah dengan kepala kolom dan penebalan pelat. Jadi gabungan dari drop panel dan kolom capital. Di sini selain pelat diberi penebalan di atas kepala kolom, juga dibuat kepala kolom di atas kolomnya. Demikian. Jenis yang ketiga adalah pelat waffle atau waffle slab. Waffle slab ini terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama adalah sistem pelat dengan kolom dan balok langsing yang berukuran tipis dalam satu arah. Jadi maksudnya adalah pelat ini bertumpu di atas balok yang rapat, jaraknya kurang dari 1,5 meter dan berukuran tipis. Ya, langsing itu maksudnya tinggi dan lebarnya itu berbanding sekitar 3-4 kalinya. Jenis yang kedua dari pelat waffle adalah pelat dengan balok yang dibuat dalam dua arah. Balok tersebut langsing, ya, dan saling tegak lurus. Jadi seperti kotak-kotak gitu, ya. Baik, demikian. Jadi saat ini kita sudah mengenal jenis-jenis pelat beton bertulang. Baiklah, kita pelajari sekarang beban-beban yang bekerja pada pelat satu arah. Kalau kita perhatikan gambar 1A, di situ diilustrasikan kegiatan yang ada pada pelat satu arah. Di situ ada orang, ada furniture yang memberikan beban atau berat, ya, yang akan ditanggung oleh pelat. Kemudian kalau kita lihat gambar 1B, itu adalah ilustrasi tentang perubahan bentuk, ya, seolah-olah dari pelat yang sudah menerima beban. Nah, jadi ada lendutan yang terjadi pada pelat tersebut sehubungan dengan beban yang diterima oleh pelat. Pada gambar 2, di situ dari suatu proyek gedung yang belum selesai, kita bisa melihat bahwa pelat dalam suatu gedung berlantai banyak akan terlihat seperti gambar 2, di mana nanti di lantai-lantai tersebut, ya, akan terjadi kegiatan dari banyak orang. Selain itu juga tentunya nanti di lantai tersebut akan di finishing atau ditutup dengan penutup lantai keramik, ya. Kemudian di sana juga di bawahnya, di bawah pelat lantai tersebut juga ada penggantung untuk plafon. Kemudian di sana bawahnya juga nanti akan ada pipa-pipa dari peralatan mekanikal elektrikal. Gambar 5 akan menambah pemahaman kita untuk hal tersebut. Jadi kalau kita kumpulkan dari apa-apa yang sudah dijelaskan dan diilustrasikan dalam gambar tadi, bahwa beban-beban yang bekerja pada pelat satu arah, yaitu ada beban mati, ya, yang berasal dari berat sendiri pelat dengan ketebalan tertentu, ya, dimana juga di situ nanti ada
berat dari keramik lantai, kemudian ada adukannya. Selain beban mati, ada beban hidup yang sudah tadi kita singgung di awal ya. Kemudian beban mekanikal elektrikal. Nah, beban inilah yang bekerja pada pelat, sebenarnya baik pelat satu arah maupun pelat dua arah. Setiap komponen struktur harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memikul beban yang lebih besar daripada beban layan atau beban aktual guna memberikan jaminan keamanan terhadap kegagalan struktur. Dalam metode perencanaan berbasis kekuatan atau strength design method, elemen struktur didesain untuk memikul beban terfaktor, yaitu diperoleh dengan mengalihkan suatu faktor beban terhadap beban layan nominal. Di sini, di Standar Nasional Indonesia, menggunakan faktor beban sebesar 1,2 untuk beban mati atau D, 1,6 untuk beban hidup atau L. Berdasarkan persyaratan dalam SNI 2847/2013 pasal 92, besarnya kuat perlu atau U yang harus dipertimbangkan sebagai kondisi paling kritis yang harus dipikul suatu elemen struktur. Atau kondisi kritis ini adalah, yang dimaksud adalah kondisi kombinasi beban yang maksimum. Berikut ini penjelasan tentang efek lentur pada pelat beton dan model penulangan pelat satu arah. Kalau kita perhatikan gambar 5A, di situ adalah potongan dari suatu pelat yang didukung oleh balok ya dalam hal ini. Nah, kalau diperhatikan dan kita hubungkan dengan bidang gaya dalam, yaitu bidang momen untuk pelat yang menerus ya. Jadi pelat menerus satu arah itu bisa dimodelisasikan seperti balok dengan banyak tumpuan. Nah, jadi dalam struktur statis tertentu saat mengikuti kuliah mekanika struktur 2 sudah diajarkan tentang bidang momen pada balok dengan banyak tumpuan. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan di antara dua tumpuan akan terdapat momen positif, yaitu di mana serat bagian atas dari pelat akan tertekan dan serat bagian bawah akan tertarik. Di daerah tumpuan ya yang ada baloknya akan terjadi momen negatif, di mana di serat bagian atas akan tertarik, bagian bawah dari pelat itu mengalami tekanan. Kalau kita hubungkan dengan momen lentur yang terjadi di lapangan atau di antara dua tumpuan, maka dibantu dengan memasang tulangan baja di bagian bawah seperti yang terlihat di gambar 5B ya. Kemudian karena ada disyaratkan oleh SNI bahwa tulangan positif harus menerus masuk ke dalam tumpuan, dalam hal ini balok, maka tulangan positif tersebut harus diteruskan. Makanya di gambar diperlihatkan bahwa tulangan di bagian bawah itu menerus sampai masuk ke dalam balok. Sedangkan
pada daerah tumpuan dipasang tulangan di bagian atas pelat, ya. Dalam hal ini karena dihubungkan dengan momen negatif. Seperti yang terlihat di gambar berikut yang berwarna biru. Tulangan yang dipasang di daerah lapangan ya maupun di tumpuan yang tadi dijelaskan arahnya adalah memanjang. Selain tulangan memanjang, dipasang juga tulangan susut yang arahnya tegak lurus, tulangan memanjang. Jadi di gambar dijelaskan di situ ada tulangan berwarna biru, ya, bulat ya bentuknya, ya, itu adalah tulangan susut. Dan dipasang baik di lapangan maupun di tumpuan. Jadi yang berwarna hitam, bulat hitam itu di tumpuan ya, yang biru di lapangan sebagai contoh. Mahasiswa sekalian, berikut ini adalah penjelasan mengenai penulangan pelat satu arah. Gambar di pojok kanan itu menggambarkan ilustrasi dari lendutan atau benturan dari pelat satu arah. Kemudian gambar yang tertera di sini, gambar yang besar ini adalah susunan dari penulangan pelat satu arah, baik tulangan utama maupun tulangan susut atau tulangan pembagi. Tulangan utama untuk pelat satu arah ini yaitu searah dengan bentang pendeknya. Jadi dipasang di searah sumbu pendeknya, kemudian tulangan susut atau tulangan pembaginya itu arahnya tegak lurus dari tulangan utama, ya. Nah, kalau dilihat kita tidak bisa membedakan, sulit ya, membedakan mana tulangan lapangan, tulangan tumpuan atau tulangan atas. Makanya biasanya pada suatu gambar penulangan pelat digambar hanya perwakilannya saja. Maksudnya begini, setelah kita menghitung rencana penulangan pelat, maka yang dihasilkan adalah bentuk dari tulangan, apakah dipasang yang di lapangan maupun di tumpuan. Di situ ada diameter, kemudian jaraknya, dan penyusunannya bagaimana, itu digambarkan. Nah, kalau digambarkan secara utuh, ilustrasinya adalah seperti ini. Biasanya untuk gambar penulangan maka perwakilannya saja yang digambarkan. Di sini dicontohkan ada tulangan berwarna biru, berwarna hitam, orange, merah. Nah, untuk yang demikian ini adalah model penulangan pelat satu arah yang harus dipasang di sepanjang bentang pendek maupun bentang panjangnya. Jadi tulangan utamanya itu adalah yang berwarna biru, hitam, dan orange, dan tulangan pembaginya ya lurus itu berwarna merah. Berikut ini adalah contoh dari gambar penulangan pelat satu arah. Tulangan utamanya kita lihat di gambar A, ya, dan juga gambar B merupakan potongan dari penulangan pelat tersebut. Kalau kita lihat di gambar A, ada panah berwarna biru, itu tertulis di situ diameter 10, jarak 250. Kemudian ada anak panah warna coklat, juga tertulis diameter 10, jaraknya 250. Jadi model untuk penulangan pelat tersebut digambarkan seperti itu, dan jarak antara model yang pertama yang tanda
panah biru itu dipasang setiap jarak 250, dan model untuk penulangan utama yang sesuai arah panah coklat itu juga dipasang setiap jarak 250. Nah, model yang pertama yang gambar segitiga dan garis satu yang ditunjukkan oleh panah biru adalah bisa dilihat di gambar B, yaitu jadi tulangan tersebut adalah tulangan bawah, ya, maksudnya di bagian bawah pelat, di serat bawah, yaitu tulangan positif, tetapi harus masuk sampai ke tumpuan. Memang aturannya begitu. Paling tidak 50% dari kebutuhan tulangan lapangan harus masuk ke dalam balok. Ya, itu model yang pertama, yaitu diameternya 250 dipasang maksudnya dipasang setiap jarak 250. Tetapi coba diperhatikan di gambar B yang ditulis di situ ada diameter 10 jarak 125. Iya kan? Nah, begini saya jelaskan. Jadi tulangan utamanya, ya, untuk di tulangan bawah atau tulangan lapangan itu di rencana adalah diameter 10, jaraknya 125. Tetapi sebagian atau 50% dari tulangan bawah harus diteruskan ke tumpuan, ya. Nah, 50%-nya berarti ada bagian tulangan bawah itu yang masuk ke tumpuan, boleh ada yang tidak. Nah, jadi ada dua model di sini, yaitu diameter 10 jarak 250 yang pertama, model pertama, yaitu yang anak panah biru, dan diameter 10 jarak 250 model yang kedua, ya, panah warna coklat. Nah, kalau kita lihat, ya, jika model yang pertama dipasang setiap jarak 250, model yang kedua dipasang setiap jarak 250. Semua model itu, model 1 dan model 2 itu adalah tulangan utama, tulangan bawah. Cuma yang satu harus masuk ke balok, sehingga kalau dilihat kita jejer, ya kan, kita lengkapi gitu, ya. Model 1 kita pasang 250, model 2 kita pasang setiap 250, maka kesemuanya itu adalah diameter 10, jaraknya 125, gitu, ya. Nah, kalau supaya lebih paham, nah nanti digambar aja secara utuh gitu, ya. Nah, begitu. Jadi mahasiswa sekalian bisa mencobanya. Kalau belum paham juga tanyakan ke saya, ya, sambil membuat ilustrasinya, ya. Nah, kemudian arti dari segitiga hitam dan garis satu. Segitiga hitam runcingnya menghadap ke atas, ya, berarti itu tulangan bawah. Jadi dia letaknya di bawah, jadi menghadap ke atas gitu. Nah, garis satu itu menandakan bahwa dia berada di lapis pertama dari sisi pelat. Nah, jadi kalau segitiga hitam runcing menghadap ke atas, berarti dia letaknya di bawah, di lapis pertama gitu, dari sisi pelatnya itu. Kemudian sekarang ada tanda hijau, yaitu model ketiga. Model ketiga ini adalah tulangan tumpuan, ya, karena dia berada di balok. Biasanya kalau di balok itu ya pasti momennya momen tumpuan, ya, tulangannya juga tulangan negatif, dipasangnya di bagian atas dari sisi pelat. Nah, tandanya, ya, sebentar. Diameternya 10, jarak 250. Jadi setiap
tulangan itu dipasang setiap jarak 250, dipasang tulangan seperti itu ya, sepanjang pelat gitu. Nah, kemudian kita lihat tandanya. Tandanya adalah segitiga runcing, puncaknya ke bawah ya, berarti dia menghadap ke bawah gitu, dari atas menghadap ke bawah berarti dia berada di atas ya kan. Garis satu melambangkan bahwa dia berada di lapis pertama sisi atas ya gitu ya, lapis pertama sisi atas. Kemudian ada panah kuning. Panah kuning di sini adalah tulangan yang melambangkan segitiga runcingnya ke arah bawah ya, dia adalah lapis kedua. Berarti panah kuning itu ya, model yang ditunjukkan oleh panah kuning adalah tulangan pembagi atas. Letaknya di bawah tulangan utama yang model panah hijau ya. Jadi tanda lapis kedua itu berada di lapisan kedua dari sisi pelat atas ya. Kemudian ada tanda panah merah ya, segitiga lancip ya, runcingnya ke kiri, berarti itu maksudnya adalah tulangan menghadap ke atas ya, menghadap ke atas, berarti ini adalah tulangan pembagi atau tulangan susut dari tulangan lapangan. Jadi dia menghadap ke atas ya, menghadap ke atas, lapisan kedua dari sisi pelat dari bawah, berarti dia di atas tulangan bawah letaknya, tulangan lapangan maksudnya. Nah, kemudian juga begitu di sebelah kanan terakhir itu juga ada tulangan pembagi dari tulangan momen negatif, sama seperti yang tadi arah panah hijau. Jadi kesimpulannya di sini adalah model penulangan ya yang harus dipasang di sepanjang atau seluasan pelat itu, baik tulangan utama yaitu arah pendek di sini ya, dan tulangan memanjangnya yaitu berupa tulangan pembagi atau tulangan susut. Kalau belum paham nanti dibuat video pertanyaan tentang penulangan ini ya.